Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Materi ini terdapat di buku matematika kelas 7 semester 1. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan pembahasan berikut. Anak-anak, seperti yang Bapak sudah katakan bahwa hari ini kita akan belajar KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Maksudnya adalah bilangan itu dilipat-lipat, kemudian persekutuan ada yang sama, kemudian cari yang terkecil. Sebelum kita masuk ke KPK-nya sendiri, menentukan KPK, terlebih dahulu kita masuk untuk pembahasan kelipatan. Perhatikan baik-baik. Ada contoh yang Bapak suguhkan di sini. Perhatikan contoh 1. Ini contoh 1. Tentukan kelipatan dari 4. Jadi kalau ada soalnya seperti ini, tentukan kelipatan dari 4, berarti jawabannya tinggal tulis saja. Berarti kelipatan dari 4 itu adalah 4, 8. Dari mana 8? Ya 4 tambah 4. Kemudian berapa lagi? Ya 8 tambah 4 lagi 12. Karena ini kelipatan 4 berarti 16 lagi. Dari mana 16? Dari mana 16? Dari 12 tambah 4. Terus habis 16 berapa lagi? Ya tambah 4 lagi berarti 20. Habis itu 24. Habis itu 28 dan seterusnya. Maksudnya adalah kelipatan 4 ini bisa diteruskan lagi, bisa menjadi 32 dan seterusnya. Intinya adalah kelipatan 4. Anak-anak, soal berikutnya adalah bagaimana kalau ada soal seperti ini. Ini soalnya. Contoh 2, tentukan kelipatan dari 3. Jadi kalau kelipatan 3 itu langsung aja 3, 6, 9. Dari mana 9? Dari 6. Dari mana ini 9? Dari mana 9? Ini dari 6 tambah 3. Habis itu 9 ditambah 3 lagi. Ini akan menghasilkan 12, 15, kemudian 18 dan seterusnya. Itu boleh dilanjutkan. Jadi kalau ada soal tentukan kelipatan dari 3, maka jawabannya inilah 3, 6, 9, 12, 15 dan 18. Berikutnya, ini ada contoh yang ketiga. Bagaimana kalau ada soal yang seperti ini, yang merupakan kelipatan 6. Nah, ini ada pilihannya A7, B10, C13, D18. Jadi ini pilihan ya, apakah itu A yang benar, B atau C dan D. Nah, mari kita uji dia. Nah, sekali lagi soalnya adalah yang merupakan kelipatan 6. Mari kita uji, berarti 6 kelipatan 6 ya, 12. Kemudian habis 12 18, habis 18 24, habis 24 adalah 30. Nah, dan seterusnya. Perhatikan angka ini angka tertingginya adalah 18, berarti kemampuannya hanya sampai sini aja angkanya, nggak bisa dilipat. Kalau mau dilipat lagi boleh, silahkan dilipat. Ini bisa 36, tetapi angka tertingginya 18, maka cukup 18 saja atasnya. Atau tidak boleh, dari sudah uraian ini kita perhatikan yang merupakan kelipatan 6 itu berapa yang ada di sini? Oh, ada 18. Nah, berarti inilah jawabannya 18. Berarti jawabannya adalah D. Nah, seperti itu. Berikutnya contoh KPK itu sendiri ya. Perhatikan baik-baik. Ini adalah contoh KPK. Contoh dari KPK. Tentukan KPK dari 5 dan 6. Sekali lagi Bapak mau sampaikan bahwa KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Berarti ada dua bilangan, kita akan tentukan KPK-nya itu 5 dan 6. Berarti 5 kemudian 6. Nah, jadi karena dia kelipatan, maka kita lipat-lipat. Habis 5 10, habis 10 15, habis 15 20, habis 20 25, habis itu berapa lagi? 30. Dari mana angka 30? Itu dari 25 ditambah 5. Dilipat terus, habis 30 boleh 35 dan seterusnya.
Setelah kita lipat-lipat bilangan 5, sekarang kita lipat lagi bilangan 6. Habis 6, 12, habis 12, 18, habis 18, 24, habis 24, 30, habis 30, habis 30, 36, habis 36, 42, dan seterusnya. Setelah kita melipat ini, perhatikan, ini kan KPK kelipatan, dilipat-lipat persekutuan, ada yang sama, kemudian cari yang kecil. Nah, kita perhatikan bilangan 5 dan 6 ini, ada nggak yang sama? Oh, ada. Yang sama adalah 30. Nah, yang sama 30 berarti KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Nah, itu jawabannya adalah 30. Untuk soal berikutnya, ini ada soal berikutnya lagi. Nah, contoh yang keempat. Nah, tentukan KPK dari 3 dan 6 ya. Menentukan KPK dari 3 dan 6 caranya sama aja. Ini 3, ini 6. Nah, kita lipat dulu. Habis 3, 6, habis 6, 9, habis 9, 12, habis 12, 15, habis 15, 18, habis 18, 21, dan seterusnya. Sekarang kita lipat lagi ini, angka 6, habis 6, 12, habis 12, 18, habis 18, habis 18, 24, habis 24 ini ada 30, habis 30, 36. Perhatikan apakah ada bilangan yang sama, 36 dan seterusnya. Mari kita lihat apakah ada bilangan yang sama. Oh, ada 12, ada 6, 6 dengan 6, ada 12, 12, ada berapa lagi? Ada 18 dengan 18, seperti itu. Kalau ada pilihan seperti ini, yang sama itu 66, 12, 12, 18, 18. Jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Kenapa 6? Karena sesuai KPK itu sendiri bahwa kelipatan persekutuan terkecil. Jadi ketika dia sama maka kita cari yang terkecil. 6, 12, 18. Yang paling kecil kan angka 6, berarti KPK-nya adalah 6. Seterusnya, bagaimana kalau ada soal yang seperti ini? Nah, ini soalnya. Kita menentukan KPK tapi bilangannya ada 3 ya. Itu tadi kan bilangannya 22 saja, 3 dan 6. Sekarang bagaimana kalau KPK itu bilangannya ada 3? Maka jawabannya adalah, nah, kita sama cara mengerjakannya. 3, sini 6, di sini 8. Jadi 3 ini kita lipat jadi, sini jadi 6, sini jadi 9, sini jadi 12, sini jadi 15, sini jadi 18, ini jadi 21, di sini jadi 24, dan seterusnya. Nah, kita lipat lagi berikutnya. Kita ambil lagi, ada 12, ada 18, ada 18, 24, ada 30, dan seterusnya. Berikutnya 8, ada 16, habis 16 itu 24, habis 24 itu adalah 32. Terus 32 adalah 40. Nah, seperti itu dia. Siswa sekalian, perhatikan baik-baik. Ini kelipatan persekutuan terkecil. Dilipat-lipat, cari yang sama, ada yang sama, kemudian cari yang kecil. Maksudnya adalah ini kalau di sini 6, yang sama di sini 6, ini 6, di sini harus ada yang sama 3-3-nya gitu. Nah, mari kita cek. Ini 6 dengan 6 ini ada nggak di sini? Ini 6 yang sama, ini aja. Nah, ini yang sama. Terus perhatikan lagi, di sini nggak ada, berarti bukan ini yang diambil ya. Nah, terus cek lagi, mari kita cek lagi kira-kira berapa. Ini ada 12, coba cek 12 sama 12
Tapi di angka kelipatan 8 nggak ada, berarti jawabannya bukan ini. Berikutnya kita tes lagi, cari angka berapa yang ada di sini. 18 hanya 2, tidak di sini berarti salah. Kita cari, oh ada ini 24 dan di sini juga 24. Nah, sehingga KPK dari 3, 6, dan 8 adalah 24. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi KPK-nya itu adalah 24. Selanjutnya, ini ada lagi soal seperti ini. Nah, bagaimana dengan KPK? Ada soal berikutnya, bagaimana menentukan KPK dari 9, 15, dan 42. Kalau ada soal seperti ini, ya marilah kita, kalau mau dilipat-lipat juga boleh, silahkan dilipat-lipat. Pertama adalah ada 9, ada 15, ada 42. Nah, ini bilangannya besar. Jadi kalau kita melipat itu agak repot, tapi marilah kita lipat dulu. 19 habis itu 18. Habis 18 tambah 19 habis 27. Habis 27 berarti 36. Habis 36 berarti 45 dan seterusnya. Ini mari kita lipat, ini jadi 30, ini jadi 45, ini jadi habis 45 berapa ya? Habis 45 50 60, habis 60 di sini 75 dan seterusnya. Mari kita tes 42. Habis 42 berapa? 84. Nah, habis 84 di sini ada 126 dan seterusnya. Kalau melihat cara kerja seperti ini kita belum ada dapatkan. Ini karena bilangannya besar, maka kelipatannya dia ini besar sekali, kelipatan angkanya, sehingga menyulitkan kita untuk menentukan KPK dari 9, 18, dan 42. Nah, jadi kalau seperti ini kita pakai cara lain supaya mudah. Cara lainnya, perhatikan baik-baik, kita akan menggunakan pohon faktor. Kita akan menggunakan pohon faktor. Nah, di sini ada bilangan, kita akan 6, di sini ada 6. Kita tulis, kita akan menggunakan pohon faktor. Di sini ada 6. Di sini lagi ada 15. Di sini ada 42. Nah, sekarang kita akan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor sendiri itu menggunakan bilangan prima. Pohon faktor sendiri itu menggunakan bilangan prima. Bilangan prima itulah bilangan yang terdiri atas 2 unsur, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Adapun bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ya, itu bilangan prima. Lalu kita akan menggunakan pohon faktor seperti ini. Kita akan turunin dia. Nah, kita akan turunin. Oh, maaf, ini ya seperti ini. Kita akan turunin begini. Kita akan bikin seperti ini. Ya, kita akan bikin ya. Jadi kita selesaikan sebelah ini dulu. Nah, ini dibagi 2, berarti di sini adalah 3. Habis itu ini lagi dibagi 2. Ini dibagi 2 lagi. Ini kalau bagi 2 nggak bisa, maka ini harus 3. Maka di sini sama dengan 1. Sehingga kita bisa dapatkan. Baik, Bapak turunin. Sehingga kita bisa dapatkan faktorisasinya. Nah, faktorisasi 6 itu adalah 2 kali 3. Nah, gitu ya.
berikutnya kita akan selesaikan lagi pohon faktor soal ini menggunakan ini. Kemudian ini kita bagi, ini bagi dua nggak bisa, langsung bagi 3. Di sini langsung jadi 5. Kemudian di sini lagi diturunin, nah, kita turunin lagi. Ini bagi 3 nggak bisa, ini langsung bagi 5. Bagi 5, ini sisa 1. Kalau 1 sudah selesai, berarti faktorisasi dari 15 adalah 3 kali 5 adalah 3 dikali 5. Sekarang untuk 42, bagaimana kalau 42 itu berarti di sini kita bagi 2. Kalau dibagi 2 ini hasilnya 21. Nah, ini kalau dibagi 2 lagi nggak bisa, berarti langsung dibagi 3. Dibagi 3 di sini, terus di sini 3, di sini 7. Habis itu dibagi 3 nggak bisa, dibagi 5 juga nggak bisa, langsung dibagi, ini dibagi langsung dibagi 7 ya. Ini langsung dibagi 7. Nah, habis 7 di sini nanti hasilnya terakhir. Sehingga kita peroleh faktorisasi dari 42 itu sendiri adalah 2 kali 3 dikali 7. Nah, itulah faktorisasinya. Sekarang bagaimana cara kita menentukan KPK dari faktorisasi tadi itu? Nah, kalau KPK kelipatan persekutuan terkecil dalam faktorisasi, kita lihat yang sama, ini 2, ini nggak ada 2-nya. Kita harus menggunakan pangkat tertinggi. Ini walau nggak ada 2 di sini, ini sama aja. Kalau cari pasangnya 2 nggak ada, ini 2 ada, berarti lebih tinggi. Nah, berarti ini KPK dari 6, 15 dan 42 adalah, nah, ini kita ambil pertama bilangan 2, kita ambil 2, kemudian dikali 3 yang paling kecil kali 3, kemudian dikali 5 ada, 7 kali 5 dikali 5 lagi, kemudian berapa lagi, dikali 7 nah, maka itulah KPK-nya. Maka kita lihat 2 kali 3 6, 2 kali 3 6, 6 kali 5 30 dikali 7. Nah, berarti 30 dikali 7 ini sama kayak gini, 30 dikali 7. Nah, kira-kira berapa? Ini jawabannya adalah 0, 3 kali 7 210. Berarti KPK-nya ini adalah 210. Nah, inilah KPK-nya. KPK dari 6, 15 adalah 210. Anak-anak semua, kalau kita mau kasih lipat seperti ini, itu silahkan kita melipat, tapi batas melipatnya itu dia akan ketemu di angka 210. Jadi ini semua dia akan ketemu di angka 210. Ini juga pasti akan ketemu di angka 210. Akan tetapi kalau menggunakan cara ini melipat seperti ini, itu akan kelamaan, kita akan mendapat angkanya 210. Tapi kalau menggunakan pohon faktor seperti ini, itu jawabannya akan jadi cepat. Nah, di sini kelihatan bahwa jawabannya adalah 210. Anak-anak, hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal yang tidak dimengerti, tolong ditanyakan di lain kesempatan. Insya Allah pembelajaran KPK menggunakan pohon faktor mungkin akan ada penjelasan di lain slide berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.